Tanggal 8 Februari gue digebukin sama dia di Senopati. Kenapa? Pada nanya. Pasti ada sebabnya kan. Kan orang pada bikin VT tuh di TikTok lah, di IG lah. Pasti ada sebabnya. Pasti nih kita begini begitu. Nggak ada. Sebabnya itu gara-gara dia. Gue putusin di jam. Gue putusin dia jam berapa? Gue putusin dia jam 6:30 malam. Gue putusin dia 6:30 malam. Kalau nggak salah saat itu lagi ulang tahun Gerindra. Tuh, ulang tahun Gerindra. Dia, gue putusin. Abis gue putusin gue di blok semua nomor. Ya kan. Entah kenapa. Ya, si Rizky ini kan nggak tahu tempat-tempat hits ya di Jakarta ya dia. Gue ajaklah dia ke tempat nongkrong yang memang gue senang aja kalau nongkrong di situ. Karena tempatnya tuh sepi, orang-orangnya tuh bukan orang-orang kampung gitu yang datang, gitu kan, orang-orang tertentu. Gue perkenalkan lah ke tempat itu. Jadi gue kalau misalkan lagi mumet otak gue, lagi pengen sendiri atau cuman pengen minum doang, minum cantik gitu kan, ya gue ke situ. Tuh, terus abis gue di blok, nggak tahu kenapa jam gue cek ya, biar gue nggak salah ya. Kalau gue dipanggil kan gue ada buktinya ya. Di jam 10 ya, jam 10 malam. Gue lagi packing mau ke Milan. Karena gue habis putusin dia, gue bisa pergi. Ya kan, soalnya gue kalau pacaran sama dia nggak boleh kemana-mana. Otaknya dia ngeres melulu kalau mikirin tentang gue. Ternyata dia melakukan hal itu. Memang betul ya kata sahabat-sahabat gue tuh, Nik, lo tuh diginiin tuh nggak mungkin gak ada sebabnya. Pasti dia melakukan hal keburukan, makanya lo diginiin. Kalau dia nggak melakukan hal keburukan, dia nggak mungkin se-insecure ini sama lo gitu. Padahal semuanya udah connect, WhatsApp udah connect. Jadi kalau ada yang WhatsApp gue, otomatis ada di handphonenya dia juga. Gue cuma mikir, emang iya. Gue cuma ngomong gitu aja, emang iya. Itu aja yang gue omongin, emang iya. Ternyata setelah gue rasakan sendiri, emang iya bener sialan ya. Tanggal 8 itu gue mau ke Milano. Karena gue udah putusin dia. Gue kalau putusin dia itu gue bisa mau pergi gue. Ya kan. Tiba-tiba kakaknya ya si Irma itu. Yang ternyata tahu kebusukan adenya. Video call gue. Si Rizky lagi mabok parah banget kan. Wah teriak-teriak dia di tempat usahanya temen gue kan. Wah teriak nama-nama gue. I hate sambil mabok. Udah mabok dia. I hate Nikita Mirzani. I hate her. Kata dia gitu kan. Udah gue liatin di video call ya. Udah gue cuma bisa bilang sama kakaknya. Udah bawa pulang. Jangan di situ. Itu tempat kerjaannya temen gue. Itu usahanya temen gue. Gue bilang gitu. Bawa pulang. Terus gue tanya sama siapa aja lu gitu kan. Dia sama lakinya namanya Adnan. Terus sama saudaranya ada namanya Uyung. Cesar tuh ada tuh Uyung yang pernah sama gue lah. Kalau gue pergi tuh harus ada dia yang mengintai, melihat gitu bahwa gue tuh tidak ngapa-ngapain. Ada Uyung, ada Ica, ada siapa lagi ya? Pokoknya dia 1, 2, 3, 4. Tuh 2, 3, 4, 5. Berenam sama dia tuh. Udah. Terus gue bilang gue lagi packing nih. Gue mau pergi, gue bilang gitu kan. Dah. Terus video call lagi. Berat gitu kan. Wah, tambah parah katanya gitu-gitu. Ya udah, gue pikir kan karena flight gue itu jam pagi, jam apa ya? Jam 8:30, 7:30 lah, gue lupa tuh. 7:30, 7:30 deh pokoknya pagi. Ya udah, gue pakai celana jeans warna biru, kaos warna putih, ya kan. Gue masih ingat celana jeans gue itu Louis V. Kaos gue tuh Victoria Beckham polos. Udah kan, ke situ gue kucuk-kucuk naik mobil Mini Cooper sendirian. Setengah 11 atau setengah 12 gue lupa. Pokoknya setengah lah, jamnya setengah, antara setengah 11, setengah 12. Udah, gue ngebut tuh, sampai lah gue di situ kan. Naik tangga, cuk. Naik tangga, buka pintu, ya kan.
Mukanya udah pada tegang tuh. Lagi duduk di bar 3 orang. Mukanya udah. Terus gue tanya, kenapa? Wah, dia lagi teriak-teriak. Langsung gue belok. Set. Ke bangkunya. Dia di pojokan deket tembok. Udah mabuk dia. Terus gue duduk kan. Jadi ini dia. Ini sofa. Ini sofa single. Kursi single. Terus ini gua. Jaraknya cuma sencret ya lo. Kagak sampai telapak tangan gua nih jaraknya. Dia liat muka gua langsung ditarik. Buah, kram. Bajunya. Bunyi itu kerak. Robek saya Victoria Beckham gue. Mahal lagi. 9.500.000 gue beli. Udah kan. Udah tuh. Gua begini aja gua kan. Deket dia tuh di pahanya tuh. Wah, dia ngoceh. Aku diem aja. Gue masih diem tuh. Gue belum nangis tuh. Oh, pas tangannya, pas gue didorong gini, set ya kan. Tangannya kan pes gitu kan. Langsung rambut gue. Lo tau gak? Cewek kalau berantem jambak-jambakan. Sejambak itu. Gitu. Wah, gila. Buruk gitu kan. Wah, gue langsung begini. Langsung gue dijedotin ke sofa. Dang. Wah, lo tahu penyiksaan itu terjadi berapa menit? Coba tebak, 1 menit, 2 menit. Penyiksaan itu terjadi hampir 30 menit. Tahu lo? Dan gue gak melawan sama sekali. Tidak melawan. Gue cuma nangis, gemeter, semua badan gue gemeter. Kakaknya lihat. Kakaknya sempet megangin. Kan kalau di jambak gini kan dia megang tangannya si Riz gitu. Mau dilepasin kan. Cuman itu doang yang dia lakukan. Gak ada tuh megangin badannya kayak tangannya, gak ada, cuman begini doang. Yang ada makin dibuka tangannya kan makin dijambak dong gue. Makin rontok lah ini rambut. Udah memanjangnya sulit. Hampir 30 menit. Harusnya lu pukul. Harusnya ya gue pukul ya. Tapi gue saat itu tidak gue pukul sama sekali. Tidak ada perlawanan. Gue cuman diem. Nangis. Shaking. Gue gak pernah badan gue se-shaking itu. Seumur-umur gue. Waktu gue digebuk sama Sajat Ukra pun. Gue gak pernah se-shaking itu. Tapi itu gue shaking banget. Gue inget betul. Di samping sebelah kiri ada cewek. Sama satu cowok bule. Gue gak tahu deh dia video atau enggak. Tapi yang satu ceweknya Indonesia. Sampai gue nunduk gini. Gue takut dia ngeh itu Nikita Mirzani. Udah tuh. Buak. Wah abis deh gue. Ngomong. Kepala gue sampai puyeng. Gue sampai gak bisa ngomong. Karena gue udah kepuyengan. Satu kepala gue sakit. Puyeng. Karena dijedotin. Lu gimana sih rasanya rambut lu dijambak gitu. Kenceng banget. Kan naik semua ya. Biji mata lu urat-uratnya ya. Ya kan. Udah tuh gue diam aja. Hampir 30 menit itu dia udah teriak-teriak kan. Datanglah teman gue tuh yang orang Jepang. Dibilang calm down Rizky. Cooling down Rizky. Ini tempat umum gitu kan. Udah. Pokoknya abis itu gak lama pas dia nonjok tembok tuh. Yang satu tangannya masih megang kepala gue. Yang tangannya satu nonjok tembok. Dong. Si Uyung dateng. Plak. Digampar sama dia. Pakai tangan yang kiri. Dubuak. Anjing. Dalam hati gue kalau gue yang dibeginiin gue gimana ya. Tapi kok suami kakaknya kok diam aja ya gitu kan. Udah. Akhirnya pas bisa dilepas itu tangannya, gue turun ke bawah. Kakaknya tuh ikut, yang namanya Irma tuh ikut ke bawah kan. Wah gue masuk mobil Mini Cooper gue, kakaknya tiba-tiba ikut masuk Mini Cooper gue. Tuh gue megang setir tuh gemeteran gini nih. Gue nangis, gue gemeteran nih. Gue bilang ini kenapa kok begini. Gak ada bukti, gak ada visum, gak ada lapor polisi. Hoax terserah lu. Kalau gue hoax laporin gue ke polisi nih ya. Chandra Jaya Motor Bangka. Kalau gue hoax, silahkan orang-orang yang gue ceritakan ini laporin gue ke polisi. Mau pilih mana? Mabes Polri, Polda, silahkan. Gue masih simpan foto-foto gue pada memar. Udah gue gemeter tuh di mobil.
Wah gemeter gue tuh bener-bener, lu tau gak sih shaking yang ketakutan, gak ngerti ada apa ini, kenapa semuanya gak ngebantuin gue. Coba gimana, lu kalian pernah kayak begitu gak? Yang gemeteran tapi lu gak tahu mau ngapain gitu kan. Terus kakaknya bilang, kakaknya cuman sabar beb. Itu aja yang dari mulutnya dia keluar, sabar beb. Gue nyalahin mobil, ya kan, gue masih gemeteran tuh. Gue nggak tahu deh saat itu gue misalkan kalau gue pulang sendiri mungkin gue tabrakan kali, atau enggak gue nabrak apalah, gue nggak ngerti deh. Pokoknya otak gue udah plong lah, kosong lah, tremor kak, ya tremor, gitu kan. Gak lama, gak sampai gue mau mundur mobil gue, tiba-tiba mobilnya dia yang hitam, datang. Ternyata dia memang udah ada di dalam mobil. Gue nggak tahu dia turunnya bagaimana, gue nggak ngerti. Pokoknya pas gue mau mundur ya, si Uyung namanya Cesar itu tiba-tiba nyamperin ke mobil gue. Ya tapi gue lihat di belakang mobil gue ada mobil warna hitam, mobil dia. Terus dia bilang gini, mbak dipanggil komandan katanya gitu. Hah? Dia ada komandan? Gue bilang, aduh anjrit, gue mau diapain lagi gitu kan. Ya mbak pindah mobil katanya, ini mobilnya biar saya bawa aja kayak gitu kan. Ya udah gue kasih kunci mobil gue masuklah ke mobil hitam itu. Nah ke mobil hitam itu masuk. Awalnya kakaknya si Irma sama suaminya si Adnan ini nanya mau kemana ini. Akhirnya ngomong ke hotel lah yang di SCBD. Dulu kalau nggak salah itu hotel pernah jadi tempat hotel karantina gue waktu COVID. Nah sepanjang perjalanan ngamuk dia, tiba-tiba gue jadi gini posisinya di mobil. Ini gue di tengah si Adnan, di sebelah kanan itu si Rizky. Tiba-tiba gue dijambak lagi, dapat aja di kepala gue. Langsung digituin, ditarik ke badannya dia. Jadi kan yang karena di tengah ada si Adnan, kepala gue diambil, rambut gue ditarik, sampai ke dia terus dibuak gitu kan. Habis itu didorong tapi tangannya masih ngejambak, masih iniin rambut gue, kepala gue. Langsung gue dijedotin ke pintu mobil. Dang. Itu penyiksaan lagi sampai masuk, sampai di hotel, di lobinya tuh gue masih disiksa. Ya. Gue masih disiksa. Si Adnan itu cuman ngelakuin megang tangannya si Rizky untuk ngelepasin genggaman dari kepala gue. Itu aja pokoknya itu aja deh yang dia lakukan. Gue juga nggak ngerti kenapa cuman begitu doang tuh, gue nggak paham gitu. Apakah mereka ini dibiayai hidupnya sama Alila BSJ? Betul. Kalau nggak percaya cek CCTV sana. Februari tanggal 8 berarti tanggal 9 atau nggak tanggal 8-nya itu. Cek kalau nggak percaya. Gue nggak tahu deh kenapa tuh si Adnan juga laki-laki yang dituakan. Padahal umurnya 40 lebih loh, lebih tua si Adnan daripada si Rizky. Tapi si Adnan tuh tunduk banget sama si Rizky. Apa mungkin si Rizky deket sama Bapak Prabowo, gue gak ngerti. Ya pokoknya begitu kejadiannya. Pas dilepas genggamannya itu kan, gue ngunci rambut dong. Wah rambut gue rontok banyak banget. Itu gue di dalam mobil gue menggigil, tau gak? Gue kayak ada di kutub utara, tremor. Gue kayak di kutub utara, gue gemeteran gitu. Kok gue diginiin, salah gue apa? Masa gara-gara gue putusin dia gue dibeginiin gitu kan. Udah selesai. Dia dibawa lah tuh sama Adnan, sama Ica. Tunggu, bukan Adnan sama Bom. Kalau gue manggilnya Bom, tapi namanya kalau orang-orang yang di sekitaran Pak Prabowo manggil dia Uyung. Itu adalah saudara Rizky yang sama Rizky dipekerjakan sebagai nyetirin dia dan megang semua kebusukannya. Nah kalau mau tahu aibnya Rizky sama Uyung. Karena dia yang ngatur-ngatur, yang nganter-nganter nanti dia ketemu siapa, cewek yang mana. Ke dia deh. Gitu. Udah, gue pikir gue di dalam mobil, gue ngomong sama Irma, gue bilang gue mau pulang. Gue bilang gue mau pulang. Itu aja yang gue omongin, gue mau pulang. Tiba-tiba entah kenapa gue disuruh naik ke kamar hotel. Di pikiran gue cuman gue gak mau lagi ketemu sama ini manusia semua. Gue gak mau ketemu sama semua ini manusia. Sudah cukup.
cukup. Dibawalah gue ke kamar hotel ke atas. Dia buka 2 kamar. Saat gue digebuk itu, kan gue megang handphone ya. Orang pertama yang gue kasih tahu itu adalah Dimas dan para sahabat-sahabat gue yang ada di WhatsApp grup gue. Tuh mereka, gue bilang gue dipukulin. Mereka sampai nggak ada yang tidur, teman-teman gue itu. Udah kan, habis itu gue dibawa ke kamar. Dia buka 2 kamar hotel, gue di sebelahnya, dia dibawa ke sebelahnya. Udah. Terus gue masih pegang videonya semua. Si Adnan kirim video ke Irma kirim video ke gue. Dilihat si Rizky kayaknya udah tidur karena mabuk berat kan, tidur dia. Terus gue cuma bilang, boleh nggak gue pamitan? Abis itu gue nggak mau ketemu lagi sama ade lu. Gue cuma mau ngucapin, karena dia udah tidur kan, jadi gue agak beranian gitu. Gue cuma mau ngucapin selamat tinggal aja, gue bilang gitu. Terus si Adnan sama si Irma bilang, oke, nggak apa-apa. Dia bilang, karena gue ke kamar dia, betul dia udah tepar di kasur. Dia udah tepar di kasur. Ya, abis itu gue peluk dia pas gue bilang, istirahat ya. Gue jadi sedih. Gue bilang istirahat, gue bilang gitu. Adalah omongan yang gue gak bisa omongin. Terus pas gue mau beranjak dari kasur, tangannya dia tiba-tiba begini. Akhirnya gue dipiting. Mungkin dia tahu, mungkin dia dengar omongan gue. Udah, gue mau keluar, gue mau pindah tempat, mau berdiri tuh nggak bisa, karena gue dipeluk, dipiting gitu. Itu ngerti nggak maksud gue? Dia tidur, kan gue ngomong di kupingnya. Terus pas gue udah mau begini, tangan dia gini, sat. Ada tuh di video semua. Ada semua. Ada videonya masih ada. Terus gue gini-gini, kenceng banget ya. Terus gue nggak tahu dia ngigo, atau gue nggak tahu dia acting, atau gue nggak tahu dia apa. Dia bilang gini, mana pacar gue? Mana pacar gue nih kita? Mana pacar gue nih kita? Mana pacar gue nih kita? Gitu-gitu. Ya udah, karena gue dipiting gini, karena itu udah, gue lihat jam udah 2:30 pagi. Karena gue juga kelelahan, abis diunyeng-unyeng, abis dijedotin palanya. Ya udah, akhirnya gue ketiduran. Gue bangun 3:30. Gue bangun 3:30 pagi, gue mau kencing. Gue telepon temen gue bilang ini gimana, gue mau pulang, gue bilang gitu kan. Tapi gue nggak tahu kunci mobil di mana. Apa gue tinggalin aja mobil gue di sini ya. Temen gue sampai bilang gue jemput aja nih gitu kan. Terus pas gue mau ambil kacamata gue liat dia di kasur, gue liatin mukanya gitu. Gue liatin mukanya, kok gue nggak nyangka sih orang kayak gini bisa gebugin gue gitu kan. Terus dia ngigo lagi, terus dia melek matanya, dia liat gue kan. Terus dia liat gue tadinya mau ngumpet kan, mau apa sih namanya tuh, tiarap ya, biar di kasur nggak kelihatan gitu, kayak di film-film kan. Udah, abis itu dia liat gue, terus dia mau kencing, gak tega gue, layang-layang dia, gak tega gue kan. Gue mikir kayak, ntar pagi keluarganya datang gak ya ke sini. Di otak gue masih sepositif thinking itu, otak gue emang bego banget. Gue nih bener kata teman-teman sahabat gue tuh, lu tuh bego banget nih, lu tuh tolol, kayak gitu-gituin gue. Emang sih, karena dalam pikiran gue gini, ini orang kencing aja melayang-layang gitu kan. Gue anterin ke toilet, gue taruh lagi di kasur, gue diem aja di kursi, gue liatin muka dia. Gimana ya kalau gue tinggal gimana? Gue masih mikir gitu, coba. Gue masih mikir gitu. Ini gimana ya? Akhirnya gue tertidur sampai jam berapa gue lupa pokoknya udah terang deh tuh, udah terang, gue mau pulang, dia ikut gue pulang ke rumah. Jadi pas udah bangun tuh dia kayak nggak terjadi apa-apa, kayak nggak terjadi apapun gitu. Gue sampai amazed gitu, kayak nggak terjadi apapun, malah dia ngajakin gue makan bakso di Senayan tuh, bakso kesukaan gue, bakso babe yang ada di Patal Senayan. Terus abis makan bakso, ya kan, gue mau pulang kan, dia ikut pulang ke rumah gue. Udah abis itu kayak biasa aja, kayak nggak ada apa-apa.
gue juga kayak gitu, kayak gitu. Udah kan, abis dari rumah gue pulang dia, gue nggak tahu pulang kemana. Besoknya ke rumah gue lagi, nangis dia, katanya dia diceritain sama Irma kalau gue digebukin sama dia udah kayak maling ayam. Yang gue ingat kata-katanya, aku minta maaf ya. Dia nangis, kenapa sih nggak lapor? Nah makanya dengerin dulu. Dia nangis kayak anak bayi. Dia minta maaf ke gue. Dia cerita, aku minta maaf karena aku mukulin kamu. Irma bilang, Rizky lu mukulin kita kayak Dedi mukulin ibunya. Waktu itu palanya diseret lah, ditendang-tendang kayak gitu. Nah itu, makanya tidak ada laporan polisi itu. Dan gue masih menghargai yang namanya Bapak Prabowo Subianto. Karena buat gue image dia sudah bagus. Gue suka sama Bapak Prabowo tuh udah 3 tahun sebelum gue kenal Rizky sebetulnya. Karena gue ngikutin dia waktu dia masuk ke kabinetnya Bapak Jokowi. Gitu. Yang sangat disayangkan aja sih searogan itu dia Bapak Prabowo punya sespri. Oh kalau kalian mau tahu ceritanya lagi. Ini bukan aib ya. Ini adalah pengalaman hidup gue. Yang gue harus share. Kenapa? Karena abusive. Ya yang tadi yang gue ceritain itu. Sama udah memukul itu gak boleh. Gak boleh, mau secinta apapun lo, akal sehat kita tuh harus dipakai gitu. Apalagi kan gue tidak dibiayai hidupnya sama laki-laki kan. Gue tidak dibiayai hidupnya sama laki-laki. Gue tidak pernah minta apapun sama laki-laki ya kan. Mending kalau dijambak lagi begituan mah endul. Ini dijambak lagi dalam keadaan sadar, shy. Gue cuma ini sekali lagi kalau gue mau buka aib, bukan aib yang ini yang akan gue buka. Gue akan menceritakan apa yang negara ini tidak diketahui, tapi gue tidak akan melakukan itu. Ya gue menceritakan apa pengalaman hidup gue selama 6 bulan sama tuh orang, yang sampai detik terakhir nih ya. Kalau nggak percaya silahkan dicek CCTV di Fairmont. Untuk Bapak Prabowo, biar Bapak Prabowo dan jajarannya atau Mas Didit kayak siapapun biar tahu searogan apa sespri kesayangannya yang dia selalu bilang bahwa dia adalah anaknya Bapak Prabowo. Padahal Pak Prabowo anaknya Mas Didit namanya, bukan dia. Makanya dia dipanggil Pangeran Hambalang. Dia itu berangan-angan mau jadi anak kandungnya Bapak Prabowo, ya kan? Kalau nggak percaya, silahkan cek CCTV Fairmont. Bagaimana searogan apa dia? Sampai dia nodongin senjata ke kepala orang, ya, dan itu ada saksinya. Silahkan cek CCTV. Terus bagaimana dia mukulin orang di lobi Fairmont, cek CCTV. Biar gue nggak dibilang fitness. Afnan kenapa ya takut? Ya takut lah, siapa yang nggak takut? Orang dia selalu bilang bawa-bawa nama Bapak Prabowo, kan takut lah. Apalagi orang biasa. Kalau gue kan bukan orang biasa, gue kan ini apa namanya titisannya anak apa ya? Kalau gue kan titisannya Ratu Amazon ya, jadi nggak ada takutnya selama yang gue omong itu benar. Kalau gue bohong, ya proses aja. Gue akan amat sangat senang. Karena gue akan bicara lagi secara gamblang. Kan gue masih ada WhatsApp-nya. WhatsApp-nya tuh dari awal dia ngejar-ngejar gue putusin berkali-kali. Sampai terakhir tanggal berapa yang dia bilang dia rindu berat sama gue tuh tanggal berapa? Nih ada semua. Ada semua say. Dia bilang dia rindu berat sama gue. Dia cuma mau peluk gue doang. Tuh tanggal berapa? Gara-gara gue, kalau kalian ingat ya, gue ada pergi sama Zack, Patricia Gaun sama temennya satu lagi di restoran Korea. Yang gue ada buka tirai terus gue hi gitu. Padahal gue nggak hi sama siapa-siapa, itu cuma buat lucu-lucuan gue aja. Terus dia nge-DM, terus dia nge-react DM-nya si Zack.
dikasih gambar icon muntah-muntah karena gue hai ke cowok. Padahal di tirai itu gue nggak hai sama siapa, gue cuma buka tirai, gue cuma hai bercandaan gitu doang. Terus dia bilang jijik bro sama videonya. Ternyata tanggal 10 April dia ada ngajakin perempuan ketemuan di apartemen. Tanggal 14 April. Gue bacain dikit aja kali ya. Sejujurnya 2 hari terakhir ini aku bener-bener rindu kamu banget. Perih rasanya sampai gak bisa tidur. Pada saat itu aku hanya ingin kamu peluk. Tuh dia bilang. Tapi tanggal 10 April dia ada DM perempuan, Bo. Tuh. Tanggal 10 April dia ada DM perempuan. Kamu apa kabar? Di mana? Lagi di mana? Tah. Ngajakin tuh perempuan ketemu di apartemennya, nggak tahu tempat eksekusi ya, emang gue nggak ngerti. Tah, mohon maaf ya kalau dibilang gue yang diputusin, mohon maaf ya kalau dibilang gue cinta sendiri, dia yang cinta sama I. Ya, siapa yang nggak mau sama gue, independen, punya penghasilan sendiri, nggak merengek-rengek sama laki-laki, apa-apa gue bisa beli sendiri, gue punya tabungan. Biar dikata gue pengangguran, penghasilan gue ya bolehlah diadu lah ya. Sama sespri atau sespri presiden kayak sespri siapa kayak ya boleh diadu lah ya. Tah begitu ya. No, Amalia Rizky Modong gue di DM. Kamu kalau toketnya gede pasti di DM. Apalagi kalau pakai filter, itu seneng cewek-cewek pakai filter, say. Nah, sekarang gue udah happy. Kenapa? Karena otak gue sudah mulai terbuka. Kemarin tuh dari tanggal 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Itu otak gue muter-muter, say. Gue gak bisa bohong. Muter-muter kayak, kenapa ini bisa terjadi dalam hidup gue selama 6 bulan. Gue gak pernah ngapa-ngapain. Even gue, lo tahu, gue WhatsAppan sama temen baik gue aja yang dia tuh suka laki, say. Dia suka laki tuh gue bisa dimarahin. Lo bayangin gak? Bisa dimarahin, say. Itu, dan gue tuh selama 7 hari tuh gue mikir, anjrit, kenapa ya gue sama dia tuh per 3 hari sekali gue ribut, per 3 hari sekali gue ribut. Gue didiemin, video call gue gak pernah diangkat. Gue baru mikir kayak, oh anjrit, ternyata memang ini sudah dijadwalkan 3 hari sekali ribut tuh supaya dia bisa kemana-mana. Karena kalau lagi ribut sama gue itu kan otomatis gak video call, gak WhatsApp, bener-bener blast, diem gitu, kayak hilang gitu, blast gitu. Ntar kalau dia kangen atau apa baru dia cari gue ke rumah lah atau apa gitu. Oh baru gue sadar ternyata memang sudah dijadwalkan per 3 hari sekali atau per 4 hari sekali tuh untuk berantem sama gue. Supaya dia bisa kesini, ke situ, dia bisa bawa siapa lagi ke apartemennya. Kayak gitu, say. Kalau si Elsie itu memang udah lama. Namanya Cika. Dia sendiri, dari mulut dia sendiri, bahkan ada di WhatsApp bahwa itu adalah Elsie yang dia temukan di karaoke. Iya. Tapi yang namanya Elsie, say, mau diinjek, mau ditoyor, mau ditendang kepalanya, mau digeplak, mau digaplok, mau ditonjok, Elsie itu tidak akan pernah pergi. Kenapa? Karena dia butuh uang, ya kan? Dia butuh uang. Kalau nggak gitu, kalau dia pergi, misalkan kayak gue gitu kan, ya dia nggak akan ada penghasilan lagi. Dia harus balik lagi ke tempat asalnya, gitu. Kalau si Elsie itu mah udah otaknya udah otak batu, say, udah nggak bisa diapa-apain. Lo lihat aja waktu acara ulang tahun ibunya dia ditoyor depan orang. Itu kalau terjadi sama gue getok palanya pakai botol wine, demi Allah. Kalau gue ya saat ulang tahun ibunya banyak orang, apalagi orangnya kenal semua. Ini kalau ditoyor cuman begini, ini kan sampai begitu ya. Itu gue cari kayak apa aja yang depan mata gue getok palanya, sumpah. Gitu ya. Terima kasih ya sudah mendengarkan curhatan aku. Ya, tidak ada perkataan yang aku kurang-kurangi, tidak ada, malah banyakkan yang aku kurang-kurangi kayaknya. Tidak ada perkataan yang aku tambah-tambahin.
Ya, tidak ada perkataan yang aku karang-karang. Kalau aku kurang-kurangin banyak sekali karena aku masih menahan-nahan. Ya, kenapa sih Kak kok baru ngomong sekarang? Gue gak suka karena gue diintilin. Gue gak suka. Gue gak suka sampai detik ini gue masih diintai. Gue gak mau. Sudah. Ya, lu udah bohongin gue, Rizky Irmansyah banyak banget. Lu bukan cuma bohongin gue. Ya. Bukan cuma bohongin gue. Ya, tapi lu merusak mental health gue. Lu merusak karir gue. Lu merusak pertemanan gue. Sudah. Jangan intai-intai gue. Gak usah suruh orang. Gue mau cari kesalahan Nikita Mirzani. Gak akan nemu lo. Deh, gak usah ganggu-ganggu gue. Udah, lu urus aja tuh para perempuan-perempuan lu tuh. Ya, jangan lupa cek penyakit kelamin selesai. Sekalian gue juga mengucapkan terima kasih untuk satu keluarganya. Karena kalian pintar sekali bermain sinetron. Kenapa sih kalian kagak main sinetron aja? Kalau enggak gue ini deh, gue jadi produser deh, bikin film deh. Keluarga Rizky Irmansyah judulnya gitu. Sespri Prabowo Presiden. Nah, untuk Bapak Prabowo, ya aku cuma mau kasih saran. Mau diterima syukur, nggak diterima ya sudah. Saya adalah korbannya. Banyak banget cewek-cewek yang DM saya yang pernah sama Rizky pun sampai di videoin ada. Mereka mau bersaksi semua. Saya cuma mau bilang sama Bapak Prabowo yang sekarang image-nya sudah bagus, apalagi bukan jadi Menhan sekarang. Bapak Prabowo sekarang adalah presiden. Ya, Presiden Republik Indonesia. Tolong itu sespri-nya, katanya sespri kesayangan. Yang arogannya luar biasa, bisa dibuktikan. Ya, tolong. Gak usah lagi dipakai, kasihan sama Bapak, nanti malu Pak. Udah. Ya, kalian sebarluaskanlah. Ini demi kebaikan semua perempuan Indonesia. Supaya tidak terjadi lagi sama yang lain-lain. Gitu. Ini bukan aib. Ini adalah cerita kehidupan saya selama 6 bulan. Ya, bedain. Kalau aib itu, dia ngomongin siapa, saya omongin lagi sekarang. Kalau saya mau, gampang. Memecah belah. Itu seujung kuku. Tapi saya tidak lakukan. Saya cuma membicarakan apa yang terjadi sama saya selama 6 bulan. Ya. Jadi jangan bilang, ini kita kumat. Mood kalem, tapi tantrum. Terserah. Kalau kalian suka digebuk, ditonjok, diinjek, dikatain anjing babi bangsat, pelacur, perek, itu hidup kalian. Hidup gue tidak, karena gue cari uang sendiri, gue menafkahi diri gue sendiri. Jadi kalau ada laki-laki yang merendahkan gue tanpa sebab, kalau misalkan kita berantem, gue deh ketahuan selingkuh, boleh gue dikatain, tapi selama gue berpasangan, tidak pernah sekalipun gue mendua, apalagi mentiga, apalagi berempat, apalagi berlima, apalagi cuman cheating via DM, apalagi cheating via WhatsApp, tidak pernah terjadi dalam hidup Nikita Mirzani. Jadi kalau gue dikatain anjing, bangsat, perek, digebuk, dijedotin, ditipu, dibohongin, gue pasti akan ngomong. Dan lu harus tahu Rizky, gue itu Nikita Mirzani, gue punya platform. Sampai detik ini pun lo gak ada minta maaf sama gue. Lo gak minta maaf sama gue. Tuh ada Dimas tuh. Dimas tuh saksi hidup tuh. Dimas Brojonegoro. Bagaimana Rizky setiap gue putusin selalu minta balikan, ntar pura-pura. Ngapain lah. Tanya sama Dimas tuh. WhatsAppnya jangan dihapus Dimas. Biar bukti. Ya, jadi ini saja. Cukup di sini. Ya, walaupun masih banyak cerita yang lain, tapi gue hanya mau menceritakan tentang pengalaman gue saja. Kalau setelah lapor polisi, udah kayak begini aja, udah. Kasihan bapak polisi, banyak kerjaannya. Gue udah bener nih, kagak ada laporan-laporan polisi 2 tahun, udah bener gue. Iya. Yeah. Tuh, tanya paman tuh. Kembali ke setelan awal ya, Sugar Rush. Jangan pakai akun bodong. Kalau ada pacar baru kalem. Gue sebelum pacaran sama Rizky pun gue udah kalem. Ya, gue tuh pacaran sama Rizky bulan November. Ya, dari sebelum bulan November gue udah kalem. Kemana aja lo? Ya, kemana aja.
Gue nggak pernah nimbrung masalah orang, cek masalah siapa yang gue timbrungin. Gue nggak mau ikut campur masalah orang, cek kalau ada yang mana. Yuk kita seneng-seneng lagi. Oke paman, sip. Aku mau pergi dulu, mau pergi perawatan. CR banyak duit ya kak. Nggak tahu gue duit dari mana, itu juga dipertanyakan. Coba tanya sama Bapak Prabowo. Duit dari mana itu sespringnya yang namanya Rizky Irmansyah. Karena dia kalau bayar perempuan tuh pakai dolar Singapura, kalau nggak dolar Amerika. Ya mudah-mudahan kalian dapat rezeki lewat live IG saya ya. Mudah-mudahan saya juga nggak butuh dipercaya sih ya. Tapi kalau misalkan anytime ya Bapak Prabowo atau siapapun jajarannya mau panggil saya, mau mendengarkan secara komplit ya, boleh kok. Just call me. Bye. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe Males Baca Berita for more updates.